Mohon maaf tadi ada kesalahan. Untuk edit pada bagian network setting kita menggunakan untuk HTTPS-nya kita ganti menggunakan MySQL Aurora dan HTTP-nya kita HTTP. Untuk langkah selanjutnya kita launch instance. Nah, selanjutnya kita akan mengecek instance yang telah dibuat. Untuk langkah selanjutnya kita akan masuk ke terminal. Yaitu dengan menggunakan ini. Untuk public IP dengan nama kunci. Nah, setelah kita berhasil, maka kita akan melakukan update pada paket-paket berikut. Untuk langkah yang pertama adalah gunakan sudo yum update. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan menginstal Apache. Nah, setelah kita lakukan install dan menghidupkan, maka status akan menjadi aktif dan enable. Untuk itu kita akan mengecek dengan menggunakan IP public. Nah, ini sudah berhasil, maka kita akan bisa melanjutkan pada langkah berikutnya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita menginstal PHP versi 8. Langkah selanjutnya adalah restart HTTPD. Setelah berhasil, maka kita akan menginstal MariaDB. Nah, untuk langkah yang kedua adalah kita akan memulai dan menghidupkannya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah cek status dari MariaDB. Ini sudah aktif dan sudah enable.
Kemudian kita akan mengkonfigurasi database, masuk ke dalam database-nya. Kemudian kita membuat database dengan dbcloud 2343 11053. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat admin. Kemudian go use dbcloud 2343 11053. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat database tabel karyawan. Kemudian kita lihat tabel hasil yang kita buat untuk kolom dan barisnya. Mohon maaf, ini adalah hasil tabel yang kita buat sebelumnya. Kemudian lakukan Ctrl Z. Untuk selanjutnya adalah membuat web server pada Apache. Kemudian kita buat directory dengan nama REST API 2343 11053. Kita akan masuk ke dalam directory tersebut. Kemudian kita akan membuat file koneksi PHP. Nah, untuk file koneksi PHP kita isikan seperti berikut. Dan jangan lupa untuk di bagian host kita ganti dengan sesuai IP publik kita. Kemudian kita tambahkan. Pas itu kita Ctrl X, yaitu Y dan Enter. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat file karyawan p.php. Oh, sebelum itu maka kita akan mengetesnya dengan menggunakan dbbeaver. Kita akan mengetes dengan pilih MariaDB, next, ke host database dengan nama Setelah itu kita akan melanjutkan langkah berikut dengan membuat file yang berisi API karyawan.php. Untuk langkahnya adalah sudo nano api karyawan.php. Kemudian kita isikan dan jangan lupa cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah kode ini sudah terisi dengan sesuai apa yang diinginkan dan juga mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Ketika sudah yakin, kita save.
maka kita akan mengecek terlebih dahulu. Untuk langkah berikutnya kita akan menggunakan postman. Di postman tersebut kita akan menggunakan public IP. Untuk langkah yang pertama kita menggunakan insert terlebih dahulu. Untuk ini kita akan memilih insert karyawan dengan metode post. Mohon maaf, tadi saya melakukan kesalahan dengan tidak melihat bahwa REST API saya itu masih 2343 11056 11046. 46 tersebut bukan NIM saya, melainkan NIM dari orang lain yang saya gunakan dan saya tidak teliti untuk mengecek ini. Untuk yang pertama itu adalah insert karyawan, di mana dengan metode post dan hasilnya adalah sukses. Untuk yang kedua, kita akan mengget karyawan. Get karyawan dengan metode get. Nah, ini akan muncul dengan ID 1, nama Rizky Agus, Rizky AS, jenis kelamin laki-laki, alamat, dan nomor handphone. Kemudian kita get data karyawan by ID dengan menggunakan metode get juga. Get ini gak diubah ya. Nah, ini sudah ternyata tidak dirubah dan muncul seperti ini. Untuk yang langkah selanjutnya adalah mengupdate data karyawan dengan menggunakan metode post. Untuk update, nah saya akan merubah nama saya menggunakan nama Bruno Fernandes dengan alamat Portugal. Maka kita akan kirim. Ini kok error? Tak ganti. Oh iya, post. Mohon maaf. Saya salah ketika ini adalah post dan saya tidak teliti lagi. Nah, ini akan menampilkan sukses dan kemudian kita akan mendelete. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian kita akan cek kembali dengan menggunakan insert karyawan.
ini sudah berhasil dan berhasil menjalankan semua instruksi dari UAS tersebut. Sekian dari presentasi dan praktek saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.